Welcome back to my channel, Zarathustra Channel. Setelah sekian lama saya tidak memposting, hampir kurang lebih 7 bulan lebih. Kali ini saya memposting sesuatu yang sangat fenomenal saat ini, sangat aktual tetapi juga riskan dan bisa dibilang kritis ya. Saya positif corona. Bagaimana sampai saya terinfeksi virus ini? Bermula di tanggal 8 Januari saya melakukan rapid antigen. Hasil dari rapid antigen 5 menit sesudahnya saya dikatakan positif. Saya rasa waktu itu dunia seperti kiamat. Saya rasa seluruh badan seperti akan runtuh ke tanah. Ingin menolak hasil rapid yang mengatakan saya positif. Pikiran yang ada saat itu, 14 hari ke depan bisa jadi saya akan mati, bisa jadi tidak. Yang ada dalam pikiran saat itu, 14 hari ke depan akan ada satu hari di mana saya mengalami sesak nafas, akan ada saya menggigil, akan ada saya dan macam-macam. Oke, kenapa saya melakukan rapid? Mungkin ini baik untuk teman-teman. Saya sangka pelajaran yang sangat berarti untuk semua. Jadi, saya melakukan rapid tanggal 8 Januari 2021. Rapid dibuat karena dalam grup WA keluarga ramai dibicarakan waktu itu bahwa misah arwah yang dimana saya menjadi pemimpin perayaan Ekaristi. Karena saat itu keluarga saya meninggal tanggal 3 Januari. Ternyata ada pelayat yang datang melayat saat itu. Dia datang dalam keadaan sakit. Jadi sebenarnya dia sudah demam, dia batuk-batuk, dia kehilangan indera perasa, tidak bisa membaui lagi pada hidung. Tetapi mungkin karena keluarga saya yang meninggal ini adalah juga kenalan dekat, kerabatnya, maka dia datang. Semua yang hadir saat itu termasuk saya pribadi papan putih, dalam arti semua yang melayat adalah yang sehat. Tanggal 3 Januari saya memimpin perayaan Ekaristi di mana ada jenazah saat itu, dan orang itu kemungkinan datang pada tanggal 3 atau 4. Tanggal 4 Januari saya memimpin pemakaman. Tetapi pada tanggal 6 untuk teman-teman yang beragama Katolik, biasanya sesudah pemakaman ada doa malam misa malam ketiga, dan malam ketiga itu jatuh pada tanggal 6. Jadi 6 sore di grup WA keluarga ramai dibicarakan bahwa sekitar tanggal 3 atau 4 ada pelayat yang datang yang sudah reaktif sebenarnya. Teman-teman, saya dilema. Apakah saya harus tetap pergi atau saya dilema. Lalu akhirnya saya memberanikan diri dengan menggunakan APD ala kita yang bukan tim medis. Untuk merayakan Ekaristi, saya menggunakan sarung tangan, saya menggunakan masker yang lebih tebal, saya membawa hand sanitizer, dan datang pada saat itu di tempat perayaan semata-mata hanya untuk merayakan Ekaristi dan tidak melakukan banyak kontak, tetapi secepatnya kembali ke rumah. Tapi mungkin sudah terlambat ya. Saya mungkin terinfeksi pada tanggal 3 atau 4. Jadi pada tanggal 7
Setelah keluarga semuanya tahu bahwa ada pelayat yang datang, karena kami baru tahu tanggal 6, maka tanggal 7 keluarga berinisiatif untuk mengumpulkan semua anggota keluarga melakukan rapid antigen. Tetapi petugas pada lab yang dihubungi berhalangan hadir dan meminta supaya pemeriksaan labor untuk rapid antigen COVID-19 dibuat pada tanggal 8 Januari. Tanggal 7, saya berada pada dunia antara memang saya terinfeksi atau tidak, dan saya semakin berpikir bahwa bisa jadi saya COVID karena saya tidak bisa lagi merasakan apapun pada tanggal 7. Saya sempat ingin membatalkan dan berusaha membangun pikiran bahwa saya sehat pada tanggal 7. Tetapi adik saya mengirim pesan kepada saya, lebih baik tahu daripada didiamkan. Oke, pada tanggal 7 saya isolasi diri total di kamar. Pada tanggal 8 saya pergi ke tempat di mana akan dibuat rapid bersama anggota keluarga yang lain. Dan saya positif COVID. Saya dinyatakan reaktif. Saya tidak bisa menerima kenyataan, tetapi fakta itu ada depan saya dan mau tidak mau saya harus menerima itu. Sulit menerima kenyataan pada tanggal 8. Lalu keluarga berinisiatif untuk semua yang reaktif. Dari seluruh anggota keluarga kami yang reaktif ada 9, salah satu saya termasuk. Kami mengisolasikan diri pada satu tempat secara mandiri dan berusaha untuk jauh dari tempat di mana saya tinggal, dan berusaha supaya orang-orang yang sehat tetap aman dan menutup diri, menarik diri. Satu yang pasti, di tanggal 8 saya down. Pasti. Keadaan psikologi saya runtuh. Dan ketika saya mengangkat seluruh pakaian, bantal, saya merasa terbuang. Karena sebelum sakit, saya melihat realitas sosial, bagaimana orang melihat COVID. Tetapi Tuhan menaruh itu ke saya. Dan seluruh alur ketika orang terinfeksi virus harus saya jalani, termasuk memikul barang yang perlu saya bawa selama masa karantina, termasuk yang paling pribadi. Tetapi saya tidak pernah lupa untuk membawa patung. Tanggal 8 tiba di tempat isolasi mandiri. Saya tidak ingin memberitahukan kepada orang tua, kepada kakak adik kandung saya, karena saya tahu apa yang akan terjadi kepada mereka kalau seandainya mereka tahu, dan kepada seluruh keluarga besar saya yang lain. Tetapi secara formal saya menyampaikan kepada pimpinan kami status saya sekian dan di mana saya mengisolasikan diri, lalu alasan kenapa saya mengisolasikan diri jauh dari teman-teman saya di mana saya tinggal. Tanggal 9 pagi kami dipanggil oleh pihak rumah sakit untuk melakukan swab PCR. Saya pergi dengan keluarga. Dalam perjalanan saya melihat semua orang sehat yang ada di jalan. Saat itu saya merasakan kesehatan itu mahal. Saat itu saya seperti berdoa, Tuhan, saya ingin sehat seperti yang ada di jalan, yang saya lihat mereka ketika saya pergi untuk swab.
PCR. Sampai di rumah sakit dilakukan tes dan kami diminta untuk datang sekali lagi keesokan harinya pada tanggal 10 untuk tes swab yang kedua. Kembali ke tempat isolasi pada tanggal 9 malam, saya merasakan bagaimana sesak nafas. Saya merasakan itu. Ketika saya sesak nafas pada tanggal 9 malam, saya bangun. Kakak saya tanya, keadaan? Saya bilang baik. Jawaban saya itu hanya tidak mau kalau saudara saya merasa down dengan keadaan saya. Tetapi dalam hati saya berdoa, Tuhan, di saat seperti ini, ketika saya mengalami penyakit ini, saya minta cuma satu, kasih saya kebahagiaan. Kasih kebahagiaan di saat situasi yang tidak mungkin saya dapat kebahagiaan. Meminta sesuatu yang impossible. Tanggal 10 melakukan tes PCR lagi. Malamnya saya kembali sesak nafas. Saya panik. Saya bayangkan kematian. Saya bayangkan kalau itu terjadi, saya dimakamkan dengan cara yang tidak biasa. Saya bayangkan saya akan meninggal sendiri. Dan berbagai macam pikiran. Tetapi teman-teman, justru ini pembunuh. Ketika kita berada dalam situasi terjangkit virus ini. Saya sadar, saya memang merasakan sesak, tapi saya masih bisa nafas, walaupun sesak. Kenapa saya tidak bersyukur untuk itu? Dan bersyukur dengan keadaan sulit seperti itu, pelita kecil. Di tengah suasana yang hampir seluruhnya gelap. Dan saya harus manfaatkan satu nyala kecil untuk memberikan harapan. Karena dari situ saya bisa sembuh. Tanggal 11 saya menjalani isolasi hari ke-8, 9, 10, 11, hari ke-4. Ada perubahan yang sepertinya saya bisa merasakan seperti terberi gitu. Apa yang terberi? Ringan. Ringan bukan keadaan fisik virusnya, bahwa saya tidak batuk lagi atau tidak sesak nafas lagi atau macam-macam, tidak. Ringan yang saya maksud ini pikiran, hati, seperti nothing dalam pengertian saya tidak berpikir lagi soal sakit. Saya happy. Saya nonton YouTube dengan fokus ya, dengan kenikmatan, dengan sakit sama sekali tidak dipikir, dan seperti terberi perasaan pikiran seperti itu. Lalu saya fokus pada rutinitas. Kebetulan saya suka sekali browsing, saya suka untuk editing, saya suka macam-macam di komputer. Dan saya buat itu seperti layaknya saya orang sehat. Jadi fokus betul. Fokus terus senang kerja itu, dan saya sama sekali tidak berpikir penyakit. Sama sekali.
Tuhan baik. Dia nyalakan pelita kecil. Ketika saya merasa sesak nafas, saya berdoa, Tuhan, kasih saya kebahagiaan. Dia bukan hanya kasih saya kebahagiaan, tetapi dia membuat saya lupa tentang sakit. Dan itu kebahagiaan. Dia membuat saya lupa bahwa saya sakit adalah obat pertama melawan COVID. Sepanjang sakit saya minum ini, vitamin E, vitamin C, saya minum madu, terus saya minum Fix Formula 44 setiap hari dengan minyak kayu putih, terus dengan betadine pokoknya berbagai resep. Tetapi semua itu tidak ada arti kalau Tuhan tidak memberi seperti yang Dia beri kepada saya ketika saya mengalami sesak nafas, yaitu melupakan sakit, dan dari situ kebahagiaan muncul. Jadi saya sebenarnya tidak boleh meminta Tuhan kasih saya kebahagiaan, tetapi Tuhan buat saya lupa akan sakit. Imun pertama muncul dari pikiran seperti ini. Maka obat yang diminum, baik vitamin E, vitamin C, madu, obat batuk, akan memperkuat imun yang dibutuhkan untuk melawan virus. Tanggal 12, tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15, tanggal 16, tanggal 17, saya semakin ringan fisiknya. Saya membaui gampang, saya mulai merasakan, padahal sebelumnya saya makan kue, saya tidak merasakan apa-apa. Bau rokok sama sekali saya tidak bisa cium. Tetapi sesudah kebahagiaan itu saya peroleh dan sejenak melupakan penyakit ini, kadang saya pulih. Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Dia mau menyadarkan kepada saya dalam arti yang saya terjemahkan sendiri. Imun pertama adalah dirimu yang berada di atas sakit. Imun pertama diperoleh dari situ. Selama masa sakit, saya banyak beristirahat, lebih banyak waktu beristirahat, tapi saya tetap fokus pada rutinitas sebelum saya sakit. Jadi tidak mengganggu, saya happy, saya menikmati, ya itu, dan ternyata itu obat. Selama sakit, asupan gizi tetap dijaga, buah-buahan dikonsumsi lebih banyak. Tapi teman-teman, menurut saya di balik semua itu yang terpenting kemampuan untuk mengatasi rasa takut, rasa cemas, rasa panik, gelisah, tetapi dilalui dengan santai, dan Tuhan anugerahkan itu. Tanggal 20 Januari hasil tes swab PCR dari Kupang kami terima dan saya dinyatakan positif COVID. Tetapi itu pengambilan yang dilakukan pada tanggal 9 dan 10, di mana hasilnya baru keluar tanggal 20. Dan hari-hari menuju ke tanggal 20 di mana akan terima hasil, saya justru
mengalami perubahan yang semakin baik, semakin baik, semakin baik. Isolasi berakhir pada tanggal 23 dan keadaan saya sudah pulih. Ringan, segala sesuatu kembali normal. Keluarga saya yang lain pun yang sama. Kami, puji Tuhan, luar biasa. Lalu oleh dokter disampaikan bahwa perlu ditambah 3 hari untuk pemulihan. Dan kemarin saya genap 17 hari masa isolasi, 14 hari karantina mandiri ditambah 3 hari pemulihan. Kemarin dibuat rapid antigen dan hasil negatif. Lalu tadi pihak puskesmas memberikan surat tanda sehat dan selesai dipantau. Hari ini saya kembali. Teman-teman, ketika mengalami COVID seperti ini, saya bersyukur Tuhan memberi penyakit ini. Saya tidak mengharapkan COVID, tetapi ketika Tuhan memilih saya untuk mengalami penyakit ini dan akhirnya sembuh, saya bersyukur. COVID bukan aib. COVID penyakit. Siapa saja berisiko kena terinfeksi virus ini. Saya ingin mengajak teman-teman, kalau Anda sakit, Anda merasa tidak sehat, apapun itu, belajar dari pengalaman saya, maka sebaiknya Anda tinggal di rumah. Sebaiknya Anda tinggal di rumah. Karena dengan berlagak sehat, Anda menyebar virus ke orang lain. Saya korban dari karakter seperti ini. Ketika berada dalam kerumunan, kita tidak tahu kita berjumpa dengan siapa, dia dari mana, dan riwayat kontak dia seperti apa. Karena itu, hindari kerumunan. Sayangi kehidupanmu saat ini. Sayangi kehidupan orang lain. Jangan menyebar penyakit pada orang lain. Teman-teman, jangan lupa gunakan masker. Sangat penting masker. Teman-teman, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan. Teman-teman, tidak salah mengenakan sarung tangan agar terhindar dari berbagai barang fisik yang mungkin ada virus di sana. Jangan takut untuk melakukan rapid, karena lebih baik Anda tahu daripada berlagak seolah-olah sehat, tetapi sebenarnya Anda sedang menyebarkan virus pada orang lain. Ketika Anda berada dalam keadaan sakit, Tuhan ada. Tuhan ada. Dan jangan takut, jangan cemas, jangan panik, tetapi santai. Saya tahu bahwa di awal saya sangat cemas, saya panik. Tetapi ketika saya berdoa, Tuhan beri saya kebahagiaan. Tuhan bukan beri kebahagiaan langsung, tetapi Dia beri sesuatu yang lainnya mendatangkan kebahagiaan, yaitu melupakan sakit. Melupakan sakit. Itu sumber kebahagiaan. Itu imun pertama. Itu senjata awal untuk melawan COVID. Teman-teman, saya pernah positif COVID, tetapi saya sembuh. Jangan melihat COVID sebagai aib, tetapi COVID adalah penyakit. Dan kita doakan semua mereka yang sakit karena COVID. Semoga mereka cepat pulih. Kita doakan dunia kita yang saat ini
menderita karena virus ini supaya kembali sembuh, dunia kembali normal. Kita doakan orang tua, kakak adik kita, orang-orang terdekat kita, supaya Tuhan tetap menjaga mereka. Dan teman-teman, stay at home. Tinggal di rumah jauh lebih aman. Sekali lagi teman-teman, tinggal di rumah. Hindari kerumunan, batasi mobilitas, hentikan sementara dulu judi yang kumpul-kumpul atau minum oke atau kebiasaan-kebiasaan kita orang timur yang nggak ada lu nggak rame atau selalu mau kumpul. Batasi dulu. Mari kita sembuhkan dunia. Kita tertib dengan semua protap agar badai ini cepat berlalu. And that's my story for today. Bye.